Kemenpan 6, amanah dari Kemenpan 6. Jadi sudah harus dilakukan dialog kinerja, itu sudah harus mulai dilakukan. Sudah harus mulai dilakukan ongoing feedback, itu juga sudah harus gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Permenpan 6 ini diharapkan secepatnya dilaksanakan. Ini kan juga baru ya Pak ya, baru launching dia ya. Permenpan 6 ini baru 2 minggu lalu atau bulan Bapak Ibu diundangkan dan sudah ada di JDIH. Itu baru. Jadi kami harapkan tahun ini itu sudah terrealisasi. Nah, tadi kaitannya dengan tunjangan kinerja, kita kan juga sedang ya Pak ya, sedang merencanakan aturan terkait dengan total reward Bapak Ibu. Yang nanti sudah inline dengan Permen 46 ini. Jadi siapa yang berkinerja baik, siapa yang berkinerja sangat baik, itu akan mendapatkan tukin yang lebih tinggi daripada mereka yang berkinerja dengan predikat yang kurang atau sebagainya. Begitu pula JPT juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini semua sedang kita atur, sedang kita inline-kan, jadi satu sama lain itu saling mendukung Bapak Ibu. Mungkin Mbak Rani bisa menambahkan izin? Atau mungkin bisa juga ke pertanyaan kedua Bapak Ibu ya? Ke Mbak Rani. Oke, silakan Bapak Ibu yang raise hand dari Ibu Kartini ya, kalau tidak salah. Silakan Ibu Kartini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini kepada semua pimpinan dari Kemendikbud dan juga semua rekan-rekan dan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Izin saya Kartini dari Kementerian Agama, Direktorat KSKK Madrasah. Yang ingin saya tanyakan apa yang terjadi selama ini. Saya ungkapkan sebentar ya. Kami PTP ini sudah mulai dari tahun 2019 mulai ininya ya, di akhir ya. Tapi 2020 katakan oleh Bu Sekjen tadi, saya mendukung jangan sampai kami ini malah kebingungan bagaimana untuk pembinaan, kemudian yang lain-lainnya. Pernah sekali dari Ibu Kartini, kalau pertanyaannya tidak terkait dengan Permen 6, mohon tidak disampaikan ke narasumber. Ya, ini ada kaitannya dengan Permen 6 yang nomor itu tadi Mbak, tentang sanksi gitu kan. Makanya karena ada sanksi selama 6 bulan, kalau seandainya tidak pernah ada progres, itu kan nanti ada penilaian. Nah ini kami mohon nanti apakah dengan adanya penilaian ini kami yang belum pernah satu kali pertemuan dengan Pak Pur dan belum ada lagi tindak lanjut, bagaimana dengan kalau seandainya ada sanksi ini sementara kami sudah pernah ada kami belum pernah ada pelatihan-pelatihan lanjutan gitu. Nah, apakah kalau ini berlaku mulai tahun ini akan juga berlaku buat kami yang selama ini merasa sangat membutuhkan sekali pembinaan tersebut. Itu yang akan saya tanyakan. Karena kami dari Kementerian Agama khususnya, ada lebih dari 100 orang jadi PTP. Jadi mohon ini sebagai perhatian dari semua pimpinan di Pusdatin dan juga dari Kemenpan RB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Saras. Baik, langsung saya respon ya Bapak Ibu untuk Ibu Kartini. Jadi makanya penting di sini diadakannya dialog kinerja Bapak Ibu. Nah itu di Permen 6 ini sangat ditekankan dialog kinerja. Dialog kinerja itu tidak hanya cuma ketemu, tapi juga harus intens dan berkelanjutan. Itu harus tetap. Jadi kita tuh harus tahu apa ekspektasi pimpinan, bagaimana kita klarifikasi ekspektasi pimpinan, itu tetap harus dilakukan. Makanya saya mendorong agar kira mungkin Ibu bisa lakukan inisiatif atau bagaimana untuk meminta untuk pimpinan, ayo dilakukan dialog kinerja. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu di ASDF kami, di kedeputian kami sendiri, kita tiap minggu itu ada namanya weekly meeting. Weekly meeting ini sebagai salah satu contoh dari dialog kinerja. Jadi weekly meeting ini setiap minggu tuh ada. Weekly meeting dihadiri oleh Pak Deputi dan para asdep di bawahnya, para stafnya. Jadi setiap asdep ini melaporkan apa kinerjanya, apa progresnya. Dan Pak Deputi itu akan memberikan feedback. Lu harusnya gini, gini, gini. Anda harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Jadi kita ini ada komunikasi dua arah antara pimpinan dengan bawahan. Jadi pimpinan tahu kita mengerjakan apa, bawahan juga tahu apa sih ekspektasi pimpinan. Itu Bu, mohon Ibu Kartini mungkin bisa ditekankan agar terjadi dialog kinerja itu, karena itu paling penting. Jadi untuk adanya dialog kinerja, kita berusaha agar kita nih tidak dapat sanksi nih. Jadi kerjaan kita ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan.
jika sudah sesuai semua kan kita tidak akan dapat sanksi Bapak Ibu. Jadi kita tuh juga minta untuk jangan hanya saya dibinasakan, tapi saya tolong dibina. Jadi tidak hanya appraisal, tidak hanya penilaian, tapi juga tolong saya di-develop. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon Ibu Kartini mungkin bisa di-push pimpinannya untuk bisa melakukan dialog kinerja. Demikian Ibu Kartini, terima kasih. Saya menambahkan Mbak Saras, Ya, baik, Pak. ada kaitannya dengan kami. Kinerja sebagaimana dijelaskan Mbak Saras, dialog kinerja itu penting, intens antara atasan dan pegawai, kemudian juga ekspektasi dari pimpinan itu harus juga diketahui oleh para PJF. Lalu hasil kerjanya juga harus dikonsultasikan dengan atasan untuk diterima supaya dapat predikat yang sesuai gitu. Nah, Betul, Pak. itu semua bergeser dari posisi yang selama ini hanya mengumpulkan angka kredit, ada tim penilai. Di sana tidak lagi menjadi mutlak. Yang lebih mutlak sekarang adalah ada di atasan. Apakah atasan menerima yang disusun, direncanakan, dijadikan ekspektasi pegawai sesuai dengan ekspektasi atasan dan organisasi. Kalau iya, aman. Kalau belum, harus ada dialog yang intens di sana. Inilah yang belum terjadi dengan baik. Karena itu kami dari Desember tahun lalu sebenarnya mengundang teman-teman dari berbagai kementerian pengguna ini untuk mengingatkan, tolong SKP-nya diketatin, diikuti peraturan yang ada. Bahkan sebelum Permenpan nomor 6 ini kami sudah mengumpulkan teman-teman untuk bicara tentang rencananya para PTP terutama yang penyetaraan itu harus berjanji apa dengan atasannya, cascading dan seterusnya itu. Itu kami sudah lakukan Mbak Saras di awal-awal tahun. Jadi kami tidak mau dipersalahkan bahwa instansi pembina kok enggak kami dibina. Yang membina teman-teman PTP di Kemenak, ya atasan PTP di Kemenak Betul, sana. Pak. Pejabat penilai kinerja, Pak. Itu tidak akan jauh ke situ. Kami mengingatkan kalau belum mampu ya belajar dari mana? Belajar dari peraturan yang ada, tugasnya apa, dari cari ilmu sekarang mandiri, aturan LAN juga tidak menunggu diklat, itu sudah kuno ya. Jadi teman-teman harus berubah. Di sinilah yang kami mohon untuk ketegasan teman-teman Menpan bahwa kami instansi pembina bukan menjadi penentu sepenuhnya untuk pembinaan GF ini dalam hal hasil kerjanya bukan 100% kami yang menentukan. Terima kasih. Oke. Halo. Terima Izin, kasih Pak. Mbak Oke. Purwanto dan Pak Saras. Mbak Saras, silakan Mbak Saras kalau ada tambahan. Mau menambahkan tadi dari Pak Dr. Purwanto. Jadi gini Pak, memang kita harus membedakan antara penilaian kinerja dengan penilaian angka kredit. Jadi jangan sampai kita sibuk nih mengumpulkan angka kredit, tapi kinerja kita kurang. Atau sebaliknya, kinerja kita sudah tinggi nih, maksudnya kita menyelesaikan dispo-dispo dari pimpinan, tapi ternyata tidak bisa dimasukkan ke dalam angka kredit atau bentuk kegiatan, sehingga menyebabkan tidak tercapainya angka kredit. Ini makanya dilakukan Permenpan 6 ini kita memisahkan antara angka kredit dengan penilaian kinerja. Kalau kinerja ini pure yang menilai adalah pejabat penilai kinerja atau atasan langsung kita, di mana yang sehari-hari kita attach sama pimpinan. Kalau tim penilai angka kredit itu nanti akan menilai angka kredit berdasarkan dupak Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang bertugas memiliki tanggung jawab untuk membina itu ya pejabat penilai kinerja Bapak Ibu. Seperti tadi Ibu Kartini di Kementerian Agama, berarti nanti yang wajib untuk membina Ibu adalah pejabat Ibu di Kementerian Agama. Kalau di instansi pembina itu nanti urusannya dengan tim penilai angka kredit Bapak Ibu. Jadi untuk predikat itu pure ada di instansi Bapak Ibu sendiri, Kementerian Agama. Demikian Bapak Ibu. Oke, baik Mbak Saras. Kemudian mungkin saya sedikit mempertegas Mbak, tadi dinyatakan ada pemisahan antara penilaian angka kredit dan penilaian kinerja. Bahwa penilaian kinerja itu adalah urusannya dengan atasan gitu ya. Betul. Penilaian angka kredit dengan instansi pembina. Betul. Kemudian untuk penilaian angka kredit artinya tetap diselenggarakan untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jenjang begitu kan Mbak? Betul Bu. Oke, betul, jadi tetap saja nanti ada tetap berlaku, cuma tidak disatukan ke dalam SKP. Karena ini jangan sampai kita
seperti tadi ada dualisme, ada terbelenggu nih, pengen ngumpulin kinerja tapi angka kreditnya kurang, atau sebaliknya. Tapi kedua hal itu masih berlaku berarti? Masih ya? berlaku. Nah, untuk Oke. kedepannya sebetulnya Bu izin untuk kedepannya mungkin ada wacana untuk angka kredit ini hanya didasarkan pada level kompetensinya saja. Jadi tidak ada lagi angka kredit ini, mungkin masih wacana ya Bu ya. Jadi mungkin ke depan ini angka kredit bisa saja dihapuskan. Tapi Jadi itu masih wacana. Permenpan ini tetap berlaku. Masih Ibu, masih Ibu. Ini mungkin ada satu penanya terakhir dari KKP dari Kementerian Kelautan, Ibu Esther. Silakan Ibu Esther. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang SKP petugas belajar. Kalau di Permenpan 6 ini kan saya membaca itu untuk SKP petugas belajar itu ada penilaian atau ekspektasi hasil kerja dan perilaku kinerja itu dengan pejabat penilai kinerja. Nah, kalau untuk petugas belajar ini kan dia pure hanya menyelesaikan pendidikan gitu Bu. Nah itu untuk perilaku kerjanya, apakah tetap yang menilai itu dari pejabat penilai di kantor atau menggunakan penilaian dari kampusnya? Kalau yang dulu-dulu kan biasanya kita meminta penilaian dari kampus yang bersangkutan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Permenpan 6 ini untuk SKP petugas belajar atau nilainya itu menggunakan standar IPK gitu ya. Nah, bagaimana untuk petugas belajar yang dia di luar negeri yang kampusnya itu tidak mengeluarkan IPK? Tidak ada predikat juga. Jadi di tempat kami itu ada beberapa yang melakukan tugas belajar di luar negeri, hasilnya hanya dia target untuk kredit di semester ini misalnya itu terpenuhi, kemudian dia bisa melanjutkan, tetapi tidak ada IPK atau predikat yang dikeluarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana penggabungan atau integrasi nilai bagi pegawai yang dia misalnya 1 tahun itu separuh dia melakukan tugas belajar, separuh dia sudah selesai, atau sebaliknya. Jadi sebelumnya misalnya sampai semester pertama itu dia masih bertugas sebagai JF atau sebagai pelaksana, kemudian di semester berikutnya itu petugas belajar. Nilai akhirnya itu nanti seperti apa? Kemudian yang terakhir mungkin Ibu bisa di-sharing kalau misalnya sudah ada format baku atau aplikasi menggunakan Excel atau apa sejenisnya gitu untuk SKP yang sesuai dengan Permenpan 6 ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan Mbak Saras, ada 3 pertanyaan sepertinya. Baik. Untuk yang pertama saya tadi jawab dulu ya Bu ya, untuk materi formatnya. Ini kebetulan sedang kami susun Ibu ya. Jadi sebetulnya kan formatnya ini tidak jauh berbeda dengan SKP 2021, hanya berbeda di penilaian, karena tadi ada predikatnya, ada sebagainya macam, itu berbedanya di situ. Tapi untuk format 2022 ini sedang kami susun. Mungkin nanti saat selesai hasil besaran nanti Bu ya, di minggu ke-3 Maret juga sudah ada format Excel-nya. Nah, terkait dengan tugas belajar, ini evaluasi periodiknya atau evaluasi akhirnya itu ditentukan dari, jadi gini Bu, ada ekspektasi atas hasil evaluasi akademik. Jadi sebetulnya pimpinan kita nih atau instansi kita nih sebetulnya kita ekspektasinya apa sih ke kita nih yang kita sedang tugas belajar? Apakah ekspektasinya kita mengerjakan tugas atau mendapatkan nilai predikatnya seperti tadi IP-nya 4 atau 3 atau 2, itu ekspektasi, salah satu ekspektasi dari pimpinan kepada kita. Serta bagi kalau dilihat juga ketepatan waktu kelulusannya. Kayak misalnya dia lulus tepat waktu, berarti mungkin nanti dia akan mendapatkan perilaku yang baik seperti itu, atau sesuai ekspektasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya perilaku kerja ini juga dilihat dari ekspektasi pimpinan nih. Jadi benar-benar tergantung kalau misal pimpinan butuhnya dia, walaupun dia tugas belajar, tapi dia bisa membeli per ekspektasi, kayak seperti dapat IP sesuai dengan yang saya mau, seperti 3, sekian, dan terus kemudian menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, terus kemudian kelulusannya juga bisa diprediksi seperti itu bisa menjadi SKP dari yang tugas belajar ini Bapak Ibu. Kemudian
untuk integrasinya sendiri, ini bisa dilihat secara keseluruhan. Jadi kayak misalnya seseorang ini dari pegawai di Kementerian X, kemudian dari satu periode ya Bu ya, dari Januari ke Desember, beliau ini melakukan tugas belajar pada bulan September. Jadi SKP dari Januari ke September itu kan evaluasi periodik Bapak Ibu ya, itu berdasarkan capaian kinerja organisasi di unit lama dan juga capaian kinerja pegawai di unit lama. Jadi kalau misalnya dia pegawai Kementerian X, dia tubel nih, dia pergi tubel di September, artinya dari Januari sampai September, SKP-nya adalah SKP di unit yang lama. Tapi dari September ke Desember, itu sudah SKP-nya berdasarkan tadi ekspektasi atas hasil evaluasi akademiknya, apakah sesuai nih, IPK-nya sudah sesuai, itu pimpinan yang memberikan ekspektasi. Yang kedua, ketepatan waktu kelulusannya itu bagaimana, apakah kayak semua tugas-tugas tidak ada yang failed, atau bagaimana, itu bisa juga disampaikan dalam SKP. Atau penugasan lain, jadi mungkin walaupun dia diberikan sedang lagi tugas belajar, tapi mungkin di setiap minggu itu bisa dijadwalkan, tolong dong sharing session atau apa, itu mungkin ada penugasan-penugasan lain dari pimpinan itu sangat mungkin dilakukan. Nah, tadi untuk mereka yang kuliah di luar negeri yang tidak ada predikatnya, kebetulan saya juga kuliah di Inggris Bapak Ibu, dan itu tidak ada predikatnya, tapi kita bisa konversi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada sistem yang bisa mengkonversi nilai kita. Kayak contoh kalau di Inggris itu 70 itu artinya kan distinction Bapak Ibu ya, artinya bagus sekali. Nah, itu bisa nanti ada metode konversinya. Itu bisa karena saya menggunakan sistem metode konversi itu, dan ketika saya penyetaraan ijazah pun itu nanti akan dikonversi. Jadi sebetulnya walaupun tidak ada nilai pun nanti dari hasil itu sudah bisa Bapak Ibu dilihat. Kalau misalnya tergantung standar dari masing-masing universitas atau di luar negerinya Bapak Ibu ya, kayak Inggris kan 7 itu sudah bagus sekali. Kalau 6 itu cukup, seperti itu. Jadi sebetulnya masih bisa dilakukan Bapak Ibu untuk pemeringkatan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bu Saras, mungkin itu saja dulu ya, mengingat tadi ada keterbatasan waktu dari narasumber juga dan sudah hampir 12:30. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita.